Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai fitur-fitur yang ada di Kahoot. Jadi, yang pertama kita buka Google Chrome, lalu masuk ke email yang mau diloginkan. Kemudian ketik saja Kahoot. Selanjutnya klik login. Nah, bagi kalian yang masih belum punya akun, kalian bisa daftar akun terlebih dahulu. Jadi, ini merupakan tampilan awal Kahoot jika kalian sudah punya akun. Nah, di sini ada beberapa fitur. Nah, fitur yang pertama itu di sini ada host live. Fitur ini untuk menjalankan kuis secara langsung bersama peserta. Host atau pembuat kuis bisa membagikan pin game, lalu pemain masuk dan bermain secara real time. Lalu fitur yang selanjutnya ada assign. Fitur ini untuk memberikan Kahoot sebagai tugas. Jadi peserta dapat mengerjakan sendiri dalam batas waktu tertentu tanpa harus bermain bersama host. Lalu fitur yang selanjutnya ada Learn. Fitur ini merupakan mode belajar mandiri, di mana Kahoot membantu pengguna mempelajari materi dengan pengulangan soal, latihan, dan pembelajaran bertahap supaya lebih mudah memahami topik. Lalu fitur yang selanjutnya ada flashcard. Fitur ini merupakan fitur kartu belajar digital yang menampilkan pertanyaan dan jawaban singkat. Biasanya digunakan untuk menghafal istilah, konsep, rumus, atau kosakata dengan cepat. Lalu fitur yang selanjutnya ada play solo. Fitur ini merupakan mode bermain sendiri tanpa pemain lain, di mana pengguna dapat mencoba Kahoot untuk latihan pribadi, mengulang materi, atau mengetes pemahaman sebelum kuis asli. Di sebelah sini juga ada beberapa fitur. Yang paling atas itu ada home. Ini tampilannya. Nah, di sini ada create Kahoot, yaitu merupakan shortcut untuk langsung membuat kuis interaktif dan juga memudahkan guru atau siswa membuat permainan pembelajaran dengan cepat. Selanjutnya ada language learning, yaitu fitur belajar bahasa menggunakan latihan interaktif dari Kahoot. Juga membantu pengguna meningkatkan kosakata dan kemampuan bahasa. Lalu selanjutnya ada AI Generator. Ini merupakan fitur baru, yang mana fitur ini itu merupakan fitur pembuat soal otomatis menggunakan kecerdasan buatan atau AI. Jadi pengguna cukup memasukkan topik, PDF, URL, atau materi tertentu, lalu AI akan membuat pertanyaan secara otomatis. Selanjutnya ada Sync with your existing slide. Merupakan fitur untuk menghubungkan slide dari Google Slides atau PowerPoint ke Kahoot. Dan juga slide presentasinya dapat diubah menjadi kuis interaktif. Lalu selanjutnya ada Kahoot Template, yaitu untuk menyediakan template siap pakai untuk membuat kuis lebih cepat. Dan yang terakhir ada Lecture Mode, yaitu biasanya digunakan untuk presentasi materi seperti mode mengajar atau interaktif. Nah, ini cocok banget buat digunakan oleh para guru. Nah, fitur yang selanjutnya ada Your Learning, yaitu halaman untuk melihat aktivitas belajar yang diberikan guru atau yang sedang dikerjakan. Juga menampilkan daftar tugas, latihan, dan progres belajar pengguna. Nah, di sini ada to do, complete, dan expired. Nah, to do ini berisi tugas atau Kahoot yang belum dikerjakan, yang mana pengguna dapat membuka dan menyelesaikan latihan yang masih aktif. Lalu yang complete, yang di sini menampilkan tugas atau kuis yang sudah selesai dikerjakan. Digunakan untuk melihat riwayat pembelajaran dan hasil yang telah dicapai. Lalu yang expired, yaitu berisi tugas yang masa pengerjaannya sudah habis. Jadi tugas pada bagian ini biasanya tidak dapat dikerjakan lagi.
Nah, fitur selanjutnya ada Discover. Discover merupakan menu untuk menjelajahi berbagai Kahoot dari seluruh dunia. Jadi, pengguna dapat menemukan kuis berdasarkan mata pelajaran, tema, atau kategori tertentu. Di sini ada beberapa fitur juga. Nah, jadi di sini ada Career Exploration, yang mana di sini tuh berisi materi dan kuis tentang pengenalan karir atau pekerjaan yang bisa membantu siswa memahami berbagai profesi dan dunia pekerjaan. Nah, di sini ada Test Prep. Di sini menyediakan latihan soal dan persiapan ujian. Cocok digunakan untuk belajar menghadapi tes atau evaluasi. Lalu selanjutnya ada Financial Literacy. Nah, di sini materi pembelajaran tentang pengelolaan keuangan. Mengajarkan konsep seperti menabung, anggaran, dan penggunaan uang. Lalu selanjutnya ada Artificial Intelligence. Nah, di sini itu kategori materi tentang kecerdasan buatan atau AI, berisi kuis dan pembelajaran mengenai teknologi AI, komputer, dan perkembangan digital. Lalu, selanjutnya ada Learn About Art, yaitu kategori pembelajaran seni yang menyediakan materi dan kuis tentang gambar, lukisan, warna, seni rupa, dan kreativitas. Selanjutnya ada Learn How to Use Kahoot for Student. Nah, jadi ini tuh fungsinya untuk membantu siswa memahami cara menggunakan Kahoot dengan lebih mudah. Nah, di sini tuh isinya panduan memakai Kahoot, cara join game dengan pin, dan lain-lain. Nah, selanjutnya di sini ada topik. Topik merupakan menu kategori berbagai topik pembelajaran, di mana pengguna dapat memilih mata pelajaran tertentu sesuai kebutuhan. Lalu di sini ada special occasion, yaitu berisi Kahoot bertema acara khusus, misalnya hari besar, perayaan, atau kegiatan tertentu. Lalu di sini ada Key Studio Channels, yaitu kumpulan konten resmi dari Kahoot dan partner pendidikan, dan juga menyediakan materi berkualitas dan siap digunakan. Fitur selanjutnya ada library. Fungsinya sebagai tempat menyimpan dan mengatur semua Kahoot atau materi yang dimiliki pengguna. Nah, di library ini kita bisa melihat Kahoot yang sudah kita buat. Misal seperti ini. Ini Kahoot yang sudah saya buat. Nah, di library ini juga kita bisa menyimpan Kahoot favorit, bisa mengatur folder materi, bisa mengakses Kahoot yang pernah dimainkan, juga bisa mengedit atau membagikan Kahoot kembali. Fitur yang selanjutnya ada reports. Nah, fungsinya untuk melihat hasil dan perkembangan peserta setelah bermain atau mengerjakan kuis. Misal di ini. Nah, di sini kita bisa melihat skor para peserta. Nah, dan kita juga bisa melihat mana jawaban yang benar dan yang salah. Lalu fitur yang selanjutnya ada groups. Nah, fitur grup ini berfungsi untuk berbagi dan mengelola Kahoot bersama anggota grup. Dengan fitur ini, guru, siswa, atau anggota tim bisa bekerja sama dalam satu tempat khusus. Lalu fitur yang selanjutnya ada language learning yang berfungsi untuk membantu pengguna belajar bahasa dengan cara yang lebih interaktif dan menyenangkan. Nah, di fitur ini kita bisa melatih kosakata bahasa asing, bisa belajar arti dan cara penggunaan kata, bisa juga membantu latihan membaca dan memahami bahasa. Lalu,
fitur yang selanjutnya ada marketplace. Nah, fungsinya marketplace ini sebagai tempat untuk mencari, membeli, dan menggunakan berbagai materi pembelajaran premium di Kahoot. Nah, di marketplace ini juga kita bisa mencari Kahoot, kursus, dan pelajaran siap pakai. Dan juga memungkinkan kreator menjual konten pembelajaran mereka di Kahoot. Lalu fitur yang selanjutnya ada Access Pass yang berfungsi untuk memberikan akses di berbagai konten premium yang sudah siap digunakan di Kahoot. Nah, jadi fitur ini itu merupakan fitur berbayar dan bisa mengakses ribuan Kahoot premium tanpa iklan. Lalu fitur yang selanjutnya ada Kahootopia. Nah, Kahootopia ini berfungsi untuk membuat pembelajaran menjadi lebih seru seperti permainan petualangan. Dalam fitur ini, kelas memiliki sebuah pulau virtual yang akan berkembang setiap kali bermain Kahoot. Nah, di Kahootopia ini sangat cocok untuk di kelas karena bisa meningkatkan semangat belajar siswa melalui permainan. Lalu, yang terakhir ada channel. Fitur ini berfungsi untuk mengelompokkan dan membagikan konten pembelajaran sesuai topik tertentu. Dengan fitur ini, pengguna atau kreator bisa membuat saluran berisi kumpulan Kahoot dan kursus yang mudah diakses oleh orang lain. Nah, di fitur ini sangat memungkinkan pengguna mengikuti atau mensubscribe channel favorit. Bisa juga membantu kreator menyusun dan memperbarui materi belajar secara teratur. Bisa juga memudahkan pengguna mencari materi belajar tertentu. Karena di fitur ini, Kahoot sudah mengatur berdasarkan tema atau mata pelajaran. Nah, tadi saya sudah menjelaskan mengenai fitur-fitur yang ada di Kahoot. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tutorial cara membuat kuis di Kahoot dengan cara yang mudah dan cepat. Nah, jadi yang pertama kita membuka Google Chrome, lalu klik akun yang mau diloginkan. Selanjutnya, pilih Kahoot dan login. Nah, jika sudah sampai di tampilan awal, di sini kalian klik create atau buat. Nah, di sini ada beberapa opsi, yaitu Kahoot, Story, dan Course. Nah, kalian pilih Kahoot. Nah, di sini ada pilihan, yaitu PDF to Kahoot, ada Kahoot Generator, dan Blank Canvas. Nah, kalian pilih yang Blank Canvas. Nah, di sini ada banyak berbagai macam pilihan untuk pengerjaan soalnya. Nah, sini saya pilih kuis. Lalu di sini untuk mengatur waktu pengerjaan soal sesuai yang kita mau. Nah, untuk pembuatan soalnya diketik langsung di sini. Selanjutnya, kalian bisa mengisi soal di sebelah sini. Nah, di bawah ini, semisal kalian ingin menambahkan gambar. Nah, saya contohkan di kolom pencarian. Misal, harimau. Nah, seperti ini. Klik. Kalian juga bisa menggunakan gambar yang ada di laptop atau handphone kalian. Nah, di sini saya akan mencoba mengetik soal. Nah, misalnya seperti ini. Nah, selanjutnya di sini kalian bisa memberikan jawaban.
Misal, nah untuk jawaban yang benar, kalian kasih centang seperti ini. Nah, jadi seperti ini nantinya. Dan jika kalian ingin menambah soal, kalian bisa menambahnya di sebelah sini, yaitu quiz. Begini. Terus nanti sampai selanjutnya. Jika sudah seperti ini, lalu kita klik yang assign. Lalu kita klik yang nickname generator sama characters. Lalu create. Nah, jika sudah seperti ini, berarti soalnya sudah jadi. Nah, kalian bisa mengirim link dan juga pin atau kodenya juga bisa. Nah, itulah tutorial singkat cara membuat kuis di Kahoot. Semoga tutorial ini bermanfaat dan membantu kalian dalam membuat pembelajaran menjadi lebih seru dan interaktif. Dan mohon maaf apabila ada tutur kata
yang salah. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.